70 billion US dollar ya. Kemudian dalam 1 detik 500 transaction. Itu kalau orang IT begitu melihat angka ini langsung bingung. Ini bagaimana mengerjakan secara teknologinya. Selamat datang teman-teman semuanya, Insight Leaders, Insight Learners, di video kita yang paling baru nih. Reka baru seri 2, video kelima. Kita udah ke Amerika, coba untuk belajar tentang inovasi dari Steve Jobs dengan Apple-nya. Kemudian kita coba menganalisa lagi 3M nih. Habis itu kan kita lanjut nih, kita lanjut ke Jerman, Siemens dan SAP yang terakhir. Nah sekarang kita jalan ke China nih. China kita akan bahas 2 video nanti. Ada 2 perusahaan yang sangat inovatif, Alibaba top 14 kalau menurut BCG, dan nanti yang satunya nih yang lagi ngetrend di para anak muda, bahkan downloadnya itu nomor 1 dunia sekarang ya, TikTok, ByteDance. Nah ini menarik kalau kita nanti coba melihat dua-duanya. Yang title-nya kita adalah dari China untuk dunia. Ini yang unik nih kedua perusahaan ini. Tapi pertama-tama kita coba lihat Alibaba. Kebetulan Alibaba itu kan lokasinya di China, di kota Hangzhou, itu tempat tinggal saya. Keluarga saya sampai sekarang masih tinggal di Hangzhou, kita bolak-balik di sana. Suatu kota yang terkenal dengan turisme, suatu kota yang indah, suatu kota yang orang Hangzhou itu terkenal dengan mereka tuh bangga banget dengan Wose Hangzhou dan dengan saya ini orang Hangzhou. Mungkin kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip dengan orang Bali ya, yang sangat bangga dengan kedaerahannya. Nah itu yang kita ngelihat di sini. Dengan Alibaba itu kayak semacam bangganya orang Hangzhou tuh naik kelas lagi satu nih. Karena tumben-tumben ya Hangzhou bisa punya suatu center yang lebih hebat daripada Shanghai. Itu persaingan 2 kota ya di sininya. Alibaba ada di sana. Dengan Jack Ma yang memang juga orang Hangzhou, orang kebanggaannya Hangzhou saat ini di sininya. Walaupun mungkin sekarang dia lagi terkena masalah nih. Kalau kita bicara Alibaba, terkadang orang hanya menyamakan, oh ya Alibaba itu kan versi Amazon-nya China ya. Yang mana itu agak beda ya. Karena kalau Amazon kita bicara core bisnisnya B2C, Alibaba itu kan awalnya B2B, dia punya juga B2C, dia punya C2C dengan segala macam variasinya. Empire-nya Alibaba itu sampai meliputin film, musik, supermarket dia juga punya. Perusahaan-perusahaan platform untuk logistik dia juga punya, variasi bisnisnya dia tuh di dalam payungnya Alibaba itu jauh lebih bervariasi ya dibandingkan dengan Amazon. Nah di sini udah mulai nih dengan segala macam variasinya. Tipe daripada inovasi di Alibaba itu mulai terlihat bahwa tipe inovasinya dia agak beda dengan misalnya Apple ya. Kita bicara tentang Steve Jobs, yang mana inovasinya itu kan cukup didrive oleh si founder. Alibaba kita tahu bahwa Jack Ma itu guru bahasa Inggris. Bisnisnya memang commerce, berbasis teknologi, tapi dia juga bukan orang bisnis loh, dan dia juga bukan orang teknologi loh. Yang berarti kan kekuatan Jack Ma itu sebagai seorang inovator itu ada di mana? Mungkin ada bagusnya dia tidak sehebat Steve Jobs ataupun Bill Gates dalam penguasaan teknologi. Sehingga dia tidak dominan kan di sananya, di dalamnya. Tapi kekuatan dia yang diakui itu kan bagaimana dia bisa menginspirasi orang untuk berinovasi. Ini terutama terlihat dalam konteksnya China ya. Dari awal dia mendirikan Alibaba tahun 99. Itu kan videonya terkenal tuh, bisa dilihat di YouTube. Bagaimana dia menginspirasi 19 orang temannya dia untuk bergabung dan bersama mewujudkan dari China ke dunia nih. Kita jualan bareng melalui Alibaba. Itu kan luar biasa bagaimana dia menginspirasi. Dia juga menunjukkan bagaimana dia bisa berbicara dengan bahasa orang yang dituju oleh dia. Mungkin pernah juga nonton filmnya Kung Fu Dao ya. Bagaimana dia sebagai pendekar silat ya, menunjukkan bicara dengan suatu bahasa yang dimengerti anak muda. Kemudian yang dia naik motor gede, ataupun dia kayak semacam rockstar ya, itu kan menunjukkan bahwa kekuatannya dia untuk menginspirasi. Ada waktunya di China kalau saya jalan-jalan, di mall-mall tuh banyak foto-fotonya dia yang tidak ada hubungan dengan Alibaba. Tapi utamanya adalah menginspirasi. Kalau mau dibilang nanti video kita berikutnya, kita bicara tentang TikTok. Foundernya ini termasuk salah satu generasi yang diinspirasi oleh Jack Ma untuk menjadi startup.
sampai dengan suksesnya ya. Dan produk inovasi yang lain dari dia, produk yang dia inspirasi, itu yang produk yau. Itu kalau bahasa Chinanya ya. Satu, single D yang sangat terkenal banget. Kalau boleh dibilang single D, creation-nya kan bukan dari Jack Ma. Terkenalnya dari Daniel Zhang ya, CEO-nya Alibaba saat ini. Nah, kalau kita lihat single D, itu cukup unik. Unik dalam artian single D itu saya suka untuk menunjukkan yang namanya inspirasi itu bukan hanya satu hal atau satu orang. Memang benar deh. Kalau kita ngelihat dari single D itu, milih harinya itu udah suatu hal yang luar biasa ya. Kita ketemu satu. Dan untuk orang Cina itu kan berarti menunjukkan semacam single ya di dalamnya. Di bahasa Cina dibilangnya yao. Yang artinya mau kan bisa dihubungkan dengan belanja ya. Secara psikologi kita tahu kalau orang jomblo kemudian kesepian di hari itu semua orang ribut tentang hari jomblo itu kan semakin ngingetin lagi kan, kamu belum punya pasangan nih. Ujung-ujungnya ngapain? Belanja lah di hari itu. Nah itu kan ada beberapa faktor yang menunjukkan suatu inovasi bagaimana meng-create satu hari yang mana agak beda meaningnya dengan Black Friday-nya Amerika lah yang terkenal itu. Dan ujung-ujungnya juga kalau kita ngeliat omsetnya beda ya. Dan kalau kita lihat itu omset single D itu sama bahkan lebih besar daripada omset 3 perusahaan terbesar di Indonesia digabungkan omset 1 tahunnya. Itu masih kalah loh dengan single D. Itu kan prestasi orkestra ya yang saya sebut orkestra karena itu permainannya banyak. Yang pertama menemukan harinya sendiri. Yang kedua, begitu kita lihat angkanya 70 billion US dollar ya. Kemudian dalam 1 detik 500 transaction. Itu kalau orang IT begitu melihat angka ini langsung bingung. Ini bagaimana mengerjakan secara teknologinya. Itu juga prestasi luar biasa. Saya dengar beberapa gosip yang pernah juga di beberapa tahun yang lalu itu IT-nya tidak bisa memproses transaksinya. Itu kepala IT-nya sih kayaknya dipecat ya. Karena Alibaba biar gimana itu juga performance driven sekali budayanya. Nah, yang terakhir lagi kalau kita melihat ya inovasi daripada 1111 ini 1111 ini kita melihat hampir 12 tahun lebih ya dari tahun 2009 sampai dengan sekarang itu kan tiap tahun naik kan angka penjualannya itu kan juga tiap tahun berarti harus ada suatu kreasi dong bagaimana naikkan omsetnya yang itu menunjukkan sekali lagi yang namanya inovasi itu adalah pekerjaan bareng nih orkestra menemukan tanggal mengkoordinasikan logistiknya, teknologinya, ide-ide marketingnya itu semuanya kan gabung jadi satu di dalamnya. Itu menunjukkan inspirasi daripada Jack Ma. Yang lainnya lagi yang saya tahu ya, biarpun Jack Ma selalu menekankan kayak kesannya tuh semua orang bisa maju segala macam. Tapi kalau kita ngelihat Alibaba ya dibandingkan dengan beberapa perusahaan startup yang lain, Alibaba itu selalu mengumpulkan orang-orang yang terbaik ya. Misalnya salah satunya kita lihat Cheng Ming, salah satu yang saya sering ngomong juga di video saya ya. Itu salah satu profesor strategi dan innovation yang paling saya kagumin lah. Dia kan yang menulis bukunya Dragon at Your Door, kemudian bukunya Smart Business. Itu kan di waktu Alibaba belum benar-benar menjadi yang terkenal sekarang, si Jack Ma bisa approach dia kan, sehingga dia bergabung kepada Alibaba. Termasuk di dalamnya mantan dekan saya. Wang Qian, yang dia waktu itu adalah direkturnya Microsoft Research Center Asia Pasifik, yang si Jack Ma bisa approach dia loh untuk kembali ke Hangzhou untuk join dengan Alibaba. Itu menunjukkan kan dia jago ngomong ya dengan semua inspirasinya dia. Tapi selain si Jack Ma ini jago menginspirasi, Alibaba itu performance culture-nya juga gila yang saya kenal. Waktu itu saya pernah diajak sama mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya masuk ke Alibaba. Monumen pertama yang kita lihat yang ada dibilang monumen 135 ya. Itu agak sedikit, kalau dari saya sih agak sedikit niru budayanya di bisnis consulting ya. Misalnya McKinsey yang selalu mereka terkenal dengan budaya grow or out. Ternyata Alibaba juga memakai prinsip yang sama. 135 tahun pertama, tahun ketiga dan tahun kelima. Bahkan dengan cara yang lebih konsisten loh. Either kamu di Alibaba berkembang atau kamu ya mundur dari sananya. Tapi Alibaba di China itu terkenalnya
paling tidak masanya ya, ada masanya. Alibaba itu terkenal mungkin kalau di Indonesia kayak semacam Citibank ya. Dulu di China itu pernah ada masanya itu dibilangnya, pokoknya kamu kerja di Huawei, itu orang nyari, ngantri tamatannya Huawei. Itu miliknya di Indonesia mungkin orang ngantri nyari tamatannya Citibank atau tamatan GE. Di China itu Huawei, kemudian Alibaba itu bisa menggeser Huawei. Orang yang kerja di Alibaba itu yang paling dicari di China. Sehingga dengan kompetisi yang tough pun orang akan masuk. Karena setelahnya ya salary-nya akan lebih tinggi, posisinya lebih bagus di perusahaan lain. Nah, itu salah satu yang menjadi daya tarik daripada Alibaba, dan tentunya ini akan mendrive inovasi yang terjadi di sana. Oke, jadi yang di case-nya Alibaba yang kita mau sampaikan mungkin dua ya. Yang namanya inovasi itu tidak harus si founder ini benar-benar menguasai subjeknya ya. Juga tidak harus kayak ada suatu proses yang akan mendrive kayak misalnya 3M atau Apple. Tapi kalau di Alibaba ini kan ada seorang pemimpin yang menginspirasi. China di saatnya Alibaba baru mulai berkembang, itu kan saya datang ke China tahun 2003 ya. 2003 sampai dengan 2014 saya profesor di sana di Universitas Zhejiang University di kota yang sama dengan Alibaba. Persepsi saya anak-anak muda Cina bukan anak-anak muda yang kreatif seperti anak-anak muda di Indonesia. Tapi si Jack Ma ini menginspirasi mereka untuk berkreasi, memiliki ide-ide baru, dan ujung-ujungnya dia ini kan juga yang mendrive budaya startup di China, boleh dibilang salah satu fokus tempat untuk startup yang paling sukses dan paling populer di China itu di kota Hangzhou. Salah satunya adalah drive daripada Alibaba dengan Jack Ma ini. Nah nanti setelah ini minggu depan kita akan coba nih membandingkan dengan raksasa Cina yang berikutnya, ByteDance dengan TikTok-nya. Nah, itu kan yang menarik sini, dua-duanya punya suatu visi dari awal. Ini jarang loh kalau di China perusahaan-perusahaan yang fokus dari awal bilangnya kita mau menyerang dunia. Nah, biasanya kan China sendiri pasarnya gede kan, beresin pasar China, nanti kalau masih lebih baru kita lihat dunia masih ada apa yang punya yang bisa diambil. Tapi dua ini dari awal bicara tentang kita menguasai pasar dunia. Tapi duanya kan juga berbeda. Ini satu Jack Ma era lama ya. Mungkin sekarang kalau tahu usianya udah 50 kan. Yang satunya lagi kan ini era baru nih. Ini era yang dia tamat kuliah tuh sewaktu saya datang ke China. Jadi saya bisa membayangkan kan kurang lebih dia kan sama dengan mahasiswa S2 dan S3 yang saya bimbing waktu datang ke China di dalamnya. Dan ini adalah suatu era baru nih di China. Nah, kita coba lihat minggu depan tentang TikTok. Stay tune. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis, ada komentar, welcome. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagi-bagi kepada teman-teman yang lain yang mungkin kalian percaya video ini akan berguna. Thank you.